Roh Kudus berfirman, menyampaikan satu nubuatan ini khusus bagi orang Samosir, ya. Disampaikan Samosir. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Sudah di depan mata kita perang, sudah di depan mata kita kesusahan, harga barang semakin naik, ya, luar biasa. Ya. Pekan lalu kami belanja, harganya naik 2 kali lipat, 100%. Dahsyat, ada apa ini? Ya, ada apa? Kok bisa seperti itu? Ya. Saudara harus memahami, kenapa sih, ya, ladang-ladang ini kok tidak menghasilkan? Kenapa sih banyak gagal panen? Ini ada sesuatu yang disengajakan. Tetapi yang disengajakan ini memang harus terjadi sebagai penggenapan daripada firman. Karena nubuatan dalam wahyu harus tergenapi, yaitu apa? Kelaparan. Makanya apa masih saatnya saudara untuk, ya, melanjutkan bisnis-bisnis? Enggak. Karena kalau masa kelaparan itu terjadi, bagaimana saudara sekalipun punya uang melimpah, mau beli apa kalau sudah tidak ada lagi? Ya. Dan ini sudah dirancangkan, saudara. Semuanya ini telah direncanakan untuk tujuan apa? Ya, mengurangi jumlah. Karena bumi sudah terlalu padat. Jadi pahami. Jangan saudara lihat dulu di depan mata baru percaya. Percayalah walau tidak melihat. Agenda mereka ini harus benar-benar terjadi. Kemarin saya dikirimin video, ya, sama seorang ketua JDW, ya. Nah, jadi tim meminta supaya ini digagalkan. Dan video ini sebenarnya sudah video beberapa tahun silam pas masa-masa COVID, ya. Terlambat toh. Saya katakan terlambat. Saya pun sampai heran. Aduh, kok ini videonya sama mereka kok terlambat ya? Jadi mereka meminta, ya, supaya kita bersepakat berdoa supaya itu digagalkan. Itu sudah terjadi, ya. Terlambat toh, makanya jangan sampai terlambat. Itu sudah terjadi. Sekarang tinggal menunggu apa, ya? Mata uang yang didigitalkan tadi. Nah, jadi berhikmat saudara. Makanya banyak berdoa. Doanya apa? Ditukar dulu doanya, ya. Sekarang berdoa, Bapa, umatmu binasa karena tidak berpengetahuan. Kami tidak mau untuk tidak berpengetahuan, Tuhan, karena Engkau memberikan karunia pengetahuan. Oleh karena itu, bukakan kepada kami hal-hal yang rahasia. Bukakan kepada kami hal-hal yang tertutup, supaya di saat hari kedatangan-Mu Bapa, kami telah mengetahui segala sesuatu dan kami telah mempersiapkan hidup kami. Jadi nggak akan ketinggalan berita, saudara. Ya, kayak ini kemarin kan saya katakan ketinggalan jadinya. Ya, gimana mendoakan itu untuk gagal? Dan saya katakan ya memang sekalipun saat itu diketahui, karena dulu saya melihat itu waktu baru keluar videonya, itu kalau nggak salah 2021 deh, ya. Sekarang kan udah 2024, kalau nggak pun 2022, pokoknya pas masa itu. Nah, zaman itu saja banyak yang saya terima video seperti itu, tetapi memang saya dibukakan, ini harus berjalan, karena inilah penggenapan menuju tanda bilangan. Jadi harus terjadi. Jadi kita harus tahu yang mana ini yang bisa kita doakan untuk digagalkan. Yang mana ini yang memang harus kita hadapi untuk memurnikan. Harus kenal ya. Jadi jangan sok-sok tengking-tengking yang namanya, oh kami tengking COVID, kami tengking apa.
Hebat sekali saudara, ya. Ditengking akhirnya kena, ya. Ini semua memang harus terjadi sebagai penggenapan daripada kitab Wahyu. Makanya miliki pengenalan, ya, pengetahuan supaya tidak ketinggalan zaman, supaya tidak tertinggal di saat Tuhan datang. Jadi sayangnya seperti berita kemarin baru diketahui. Nah, karena mungkin selama ini kan berita-berita seperti itu, ya, tidak banyak orang yang respon. Karena kan dulu orang kalau ada berita-berita, satu contoh menolak ini, ya, mereka tidak mau buka. Tapi sekarang setelah dibongkar, ya, kalau itu tidak bagus, baru dibukai semua, baru menyesal semuanya. Percayalah walau tidak melihat. Kalau Tuhan katakan itu tidak baik bagi bait suci, jangan teruskan. Ini juga akan ada lagi. Masihkah saudara meneruskan? Jangan, ya. Saya katakan ini tidak baik. Dan Elohim juga yang menyampaikan kalau ini tidak baik. Apa yang saya dengar, apa yang saya terima adalah semua berasal daripada Roh Kudus, dan itu yang saya sampaikan kepada saudara. Saya tidak akan pernah menyampaikan segala sesuatu yang berasal dari pikiran saya. Berdosa saya, ya. Sayang kan? Saya tidak mau ada dosa melekat. Jadi saya setiap waktu berjuang untuk melepas. Kalau saya tahu ada sedikit dosa, oh ini sudah menjurus ke dosa, ya, lepas. Harus seperti itu, ya. Jadi ini kita sudah di masa menuju kesusahan, masa-masa sulit, ya. Jadi saya tetap himbau kepada saudara, persiapkan segala sesuatu, terlebih hidupmu. Siapkan dahulu mentalmu. Kalau mentalmu tidak siap, kamu tidak akan siap menghadapi masa itu, ya. Jangan pernah jemu-jemu untuk berbuat baik. Jangan pernah jemu-jemu untuk melakukan kehendak Tuhan. Ingat, ya. Jangan hanya dengar dari gembalamu di bumi saja, karena sudah banyak gembala di bumi yang tidak berkenan lagi di hadapan Elohim. Oleh karena apa? Mereka tidak mendengar suara gembala lagi. Mereka tidak lagi mendengar suara gembala yang agung, ya. Tetapi sudah banyak gembala di bumi yang hanya mendengar hati dan pikirannya, ya. Tadi saya menjelaskan kepada jemaat yang ada di sini bagaimana kita harus mampu mendengar jeritan jiwa, ya. Ini juga saya sampaikan kepada saudara supaya saudara berpengertian, ya. Jangan ikuti apa kata pikiranmu dan hatimu, tetapi ikuti apa kata jiwamu. Bagaimana untuk mengenali bagaimana suara jiwa kita ini, ya, yang dimana berbicara di dalam roh. Jangan kehendak hati dan kehendak pikiran yang diikutkan, ya. Jeritan jiwa. Karena jeritan jiwa ini akan menyerukan segala sesuatu apa yang ada pada tubuh kepada Tuhan, ya. Nah, dan jeritan jiwa ini juga mengeluhkan segala sesuatu, ya, yang sedang dihadapi. Kenapa bangsa Israel diselamatkan? Satu, karena janji kepada nenek moyang. Kedua, karena Tuhan mendengar jeritan jiwa mereka, ya. Ada perumpamaan seorang tuan yang tidak memberikan upah kepada hambanya selayaknya. Dan Tuhan pun berfirman, ya, kalau Tuhan mendengarkan jeritan jiwa mereka yang diupah tidak layak, ya. Jadi dari sekarang jangan ikuti apa kata hatimu, apa kata pikiranmu, tapi ikuti apa yang rohmu sampaikan. Ingat, keinginan roh bertentangan dengan keinginan daging, ya. Tetapi matikanlah dagingmu, bangkitkanlah rohmu, ya. Jadi ikuti panggilan jiwamu, bukan panggilan hatimu, ya. Karena di saat kita menggenapi panggilan jiwa kita, maka sukacita, damai sejahtera akan diam dalam kita, ya. Nah, jadi tetap
berjaga-jaga, hidup di dalam roh dan kebenaran, menyongsong hari kedatangan Elohim. Persiapkan hatimu, hidupmu, hiduplah di dalam kasih dan kekudusan, ya. Hiduplah di dalam roh dan kebenaran, hiduplah di dalam iman dan perbuatan. Maka semuanya inilah yang akan mempersatukan kita dengan Elohim, yang akan melayakkan kita untuk masuk ke dalam kerajaannya, ya. Dan sedikit lagi, ini sepertinya agak simpel malam ini, ya. Tadi sebelum masuk ibadah ada beberapa menit terlambat, ya. Roh Kudus berfirman, menyampaikan satu nubuatan ini khusus bagi orang Samosir, ya. Disampaikan Samosir, berjaga-jagalah, ya. Lakukanlah firmanku supaya aku diam di dalammu. Melalukanmu. Ulang, ya. Samosir, berjaga-jagalah. Lakukanlah firmanku supaya aku diam di dalammu, melalukanmu dari segala apa yang akan datang, kesesakan, kesukaran lalu daripadamu. Nah, ini ceritanya kalau kita melakukan firman Elohim. Belalang-belalang pelahap akan memakan hasil tanamanmu, begitulah juga imanmu. Nah, makanya pertahankan imanmu. Kalau engkau tidak mempertahankan, tidak teguh, ya, maka imanmu juga akan dilahap, ya. Berdoalah agar bencana dijauhkan daripadamu. Sampaikanlah, hari itu sungguh penuh dengan tangisan. Sampaikanlah, ya. Jadi Samosir berdoa supaya bencana, kesusahan, kesesakan itu tidak terjadi di wilayahmu, ya. Elohim karena kasih memberikan peringatan. Ingat, jangan takut. Kalau saudara takut, itu tandanya masih ada kegelapan dalam diri saudara. Berarti masih ada dosa, ya. Karena nubuatan tanda kepada orang yang beriman. Jadi kalau orang yang beriman mendengarkan ini, maka tidak akan tercuri sukacitanya, maka tidak akan takut, tetapi yang ada semakin membangun hubungan kepada Tuhan, ya. Ini ada pertanyaan, ya. Bagaimana cara mendengarkan jeritan jiwa, ya, di dalam kekonekan, kepatuhan kita, ketaatan kita kepada Elohim. Maka engkau akan mendengarkan jiwamu berseru-seru, ya. Lepaskan pikiranmu, ya. Jangan andalkan pikiranmu, jangan andalkan hatimu, ya. Biarkan Roh Kudus, ya, yang benar-benar memerintah dalam hidupmu. Engkau harus banyak bersekutu di dalam Tuhan dan harus banyak sangkal diri. Maka engkau akan mendengarkan bagaimana jiwamu, apa yang dipinta oleh jiwamu, ya. Sebenarnya jeritan jiwa itu, sekalipun saudara tidak mendengar apa itu jeritan jiwa, bagaimana saudara supaya menjadi penyembah yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, hanya itu saja, ya. Nah, jadi di saat itu belum tergenapi dalam diri saudara, jiwa saudara menjerit. Dia akan menjerit meminta pertolongan, meminta Tuhan menolong tubuhnya, ya. Tuhan, hati ini, ya, sangat mumet, pikiran sangat mumet, Tuhan, buang itu. Tolong Tuhan, tolong selamatkan, bebaskan. Ya, itulah jeritan jiwa saudara. Kekhawatiran Tuhan memenuhi tubuh ini, tolong Tuhan, ya. Nah, jadi belas kasih Tuhan akan dinyatakan bagimu di saat apa? Engkau memiliki hati yang takut akan Tuhan. Nah, maka semua akan dibukakan. Oke, puji nama Tuhan. Demikian ibadah kita pada malam hari ini, untuk mengingatkan kita, mengajari kita supaya kita tetap percaya. Walau tidak melihat, percaya akhir zaman sudah di depan mata. Percaya tanda bilangan sudah di depan mata. Percaya sudah saatnya kita tidak bisa membeli dan menjual. Percaya mata uang tunai akan ditarik. Percaya perancangan daripada penguasa-penguasa bumi ini sedang dikerjakan. Agenda-agenda mereka sedang dikerjakan. Percaya akan hal itu,
ya, walau saudara tidak melihat, ya, walau saat ini masih ada uang tunai dalam tanganmu, jangan engkau jadi tidak percaya karena masih melihat uang itu ada di dalam dompetmu. Tetapi ini sesuatu yang Tuhan nyatakan akan terjadi, bahkan segera akan terjadi. Ya, Tuhan mengingatkan kita, memberikan kita peringatan supaya kita bersiap-siap dan berjaga-jaga, supaya kalau hari itu tiba, kita sudah dijauhkan dari pencobaan itu. Kita dijauhkan seperti apa? Kita sudah ada persiapan. Kalaupun kita tidak bisa membeli dan menjual, kalaupun ya kita tidak akan menghadapi semuanya itu, kita sudah dicukupkan dengan apa yang telah kita persiapkan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Sehingga di saat kita tidak ada akses kepada dunia ini, ya, di saat yang tidak menyembah patung itu akan dibunuh. Siapa yang tidak menyembah patung itu? Kembali lagi saya sampaikan kepada saudara, ya. Tadi pembacaan kami, ya, tanda, ya, di dahi dan tanda di tangan itu berbicara firman Tuhan, ya. Jadi firman ini yang menjadi tanda di tangan dan di dahi, ya. Jadi sebenarnya, ya, coba itu tadi ayatnya di mana, ya? Ulangan, ya. Ulangan pasal ke-16, ya. Sedikit lagi. Ulangan pasal ke-16 itu, ya, yang tadi pagi. Oh, 6 ayat yang tanda 8. Oke. Ulangan 6 ayat 8, ya. Saya bacakan. Haruslah juga engkau mengikatkannya. Mengikatkan apa? Hukum ketetapan, ini di ayat 2, ya. Ketetapan, perintah dan peringatan di ayat yang selanjutnya juga. Jadi ketetapan, perintah dan peringatan, ya. Nah, hukum-hukum Tuhan ini yang dikatakan di ayat 8 ini. Haruslah juga engkau mengikatkan hukum, ketetapan, perintah, peringatan, ya, saya sebutkan saja, sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Nah, sekarang pertanyaan saya, apa iya lambang itu, peringatan, ketetapan itu dituliskan di sini? Tidak. Tetapi artinya kita menerima dengan akal sehat kita, ya, dan kita melakukannya dengan tangan terbuka. Itulah tanda di tangan dan di dahi. Nah, jadi sebenarnya iblis akan meniru segala sesuatu yang Tuhan nyatakan, ya. Sama waktu dia meniru di saat Musa datang kepada Firaun, ya. Nah, ditunjukkannya segala kuasa Tuhan. Yang pertama apa? Tongkat menjadi ular. Penyihir Firaun juga bisa melakukan hal yang sama, cuman ada perbedaannya. Nah, yang dibuat Firaun itu dimakan sama ular yang dari tongkat Musa. Nah, jadi di akhir zaman simbol seperti ini di dahi dan di tangan juga akan dinyatakan, ya. Ini mereka ciplak, ya. Mereka akan meniru karena gambaran kalik Tuhan juga mereka mulai meniru dengan membuat apa? Robot-robot AI. Jadi apakah saudara percaya itu ada? Jangan di depan mata saudara dulu baru saudara percaya. Itu sudah ada. Bahkan ini yang kita takutkan, ya. Kalau ini berkembang, ya. Coba bagaimana kalau semua perusahaan akan memakai mereka? Kemana manusia? Ya. Ada satu perusahaan handphone, ya, gadget, saya tidak bisa sebutkan nama, ya, di mana di dalam perusahaan itu, dalam pembuatan gadget tidak ada manusia sebagai karyawan di dalam pabrik itu, tetapi yang ada apa? Robot. Coba. Jadi mereka mulai merongrong gambar kalik Elohim, ya. Mereka mulai meniru gambar kalik Elohim. Nah, jadi tanda ini juga di dahi dan di tangan. Mereka juga akan membuat itu di akhir zaman. Tetapi di sini kita harus memiliki pengertian, ya. Lambang di dahi, ya. Dan tanda di tangan itu berbicara apa? Apakah memang tertulis? Apakah ada tertulis di sini dan di tangan ini? Tidak.
Ini berbicara penerimaan kita dan bagaimana perbuatan kita untuk tetap melakukan ketetapan perintah dan peringatan Elohim. Saudara baca itu Ulangan pasal ke-6 dari ayat pertama sampai ayat yang ke-25. Ya, tadi pagi pas ini renungan kami. Ya, jadi Ulangan pasal ke-6 ayat ke-25 ini perlu, terlebih orang-orang tua perlu untuk membacanya ini supaya saudara lakukan ya, dari hari ini sampai selama-lamanya. Nah, jadi di akhir zaman tanda itu seperti apa? Ya, saya pernah sampaikan kepada saudara di mana saya pernah bertanya kepada Tuhan, Tuhan sebenarnya apa sih arti tanda di dahi dan di tangan? Apakah nantinya ya seperti ada tato di sini, ya, dilukiskan di sini atau di tangan? Ya. Tetapi Elohim berfirman, di dahi itu berbicara, ya, penerimaan akan segala peraturan yang mereka buat dengan akal sehat. Ya. Penciplakan toh, karena ketetapan Tuhan juga harus kita terima dengan akal sehat. Ya. Jadi iblis menciplak ini, ya, dengan mereka membuat sistem peraturan, karena di sini juga peraturan Tuhan, perintah Tuhan harus menjadi lambang atau simbol atau tanda di dahi dan di tangan kita, ya. Jadi iblis di akhir zaman akan membuat peraturan juga sebagai lambang di dahi dan di tangan umat manusia, ya. Wow. Jadi arti di dahi ini adalah penerimaan dengan akal sehat, ya. Arti daripada di tangan ini adalah penerimaan dengan tangan terbuka. Jadi kita menerima sistem atau peraturan itu. Itulah di dahi dan di tangan. Kalau masalah bagaimana bentuknya, itu medianya. Apakah dia nanti berupa chip? Apa dia nanti berupa tato? Atau berupa barcode yang hanya di aplikasi? Kita tidak tahu. Ya, intinya kalau ada aplikasi kita tidak bisa membeli dan menjual. Jangan terima lagi. Ya, jangan terima lagi. Ya. Nah, jadi chip itu, nah, kita tidak tahu apakah melalui itu. Tapi intinya pengertian secara rohani itu di dahi dan di tangan itu. Penerimaan dengan akal sehat dan tangan terbuka. Ya. Jadi dengan akal budi ini kita menerima. Padahal kita sudah mengetahui kebenaran. Janganlah kita menerima tanda itu. Ya. Jadi berjaga-jaga dari hari ini. Ya. Kenali. Ya. Sebenarnya sudah mulai. Melalui apa? Kiris ya. Kirisnya namanya Noe. Sudah mulai. Kirisnya atau apa? Ya. Karena kemana-mana sekarang harus membawa itu. Ya. Jadi dulu kami pernah pergi ke mall, jadi harus pakai itu sekarang. Nah, wow, sudah dimulai toh? Sudah, ya. Itu di mana? Di tangan saudara loh. Ya. Tanda itu ada di tangan saudara. Jadi berhikmat dan bijaksana. Ya. Makanya saya tidak mau menerima yang namanya ya hal-hal seperti itu. Apapun yang terjadi, saya tidak akan menerima kiris itu. Ya. Sebentar lagi akan berlaku lagi nir sentuh. Nah, coba kata nir ini. Oh, lanjut lagi kita ya. Sabar ya. Nah, nir sentuh. Ya, apalagi nir Noel. Nah, ada lagi satu lagi. Ya. Nir kabel, nir sentuh. Arti nir ini, ya, sesuatu yang tidak disentuh, yang tidak kelihatan, ya. Nah, coba saudara ingat nggak film apa judulnya? The Creator, ya. Nah, dalam film The Creator, siapa yang mereka cari itu? Nirmata. Nirmata ya? Nirmata kan? Jadi mereka sudah kasih clue, ya. Ini sebentar ada nir sentuh, ya. Nah, nir kabel saja sudah ada. Jadi segala sesuatu nanti yang tidak kelihatan, yang tidak bisa disentuh dengan mata jasmani, tidak bisa. Ya. Jadi nirmata itu juga di film The Creator. Jadi segala sesuatu nanti
maya, tidak bisa dilihat oleh mata, sentuh semuanya. Sistem scan. Karena yang scan itu kan di tangan toh, ya. Mata kita ini melihat ya. Mata kita ini kan di wajah toh. Ya, ya ini dahi kita itu. Ya. Makanya berhikmat dan bijaksana. Jangan saudara merasa ini kan kemajuan teknologi. Iya, memang di Indonesia ya. Terima kasih Bu. Sudah diterapkan dan sudah disahkan. Tinggal sekarang saudara mengambil keputusan. Makanya saya katakan kepada kita semua yang ada di sini ya. Kalau hari ini saudara bertanya kepada saya, Bu, saya kan punya usaha. Ya, karena banyak itu yang chat saya itu. Ya, mohon maaf kalau tidak saya jawab ya. Kadang sibuk segala macam ya. Tolong mohon doakan untuk usaha saya karena saya mau pengembangan bisnis segala macam. Saya tidak mau bohong-bohong. Saya tidak akan doakan untuk apa pengembangan bisnis saudara. Ya, tidak. Berdosa saya. Tetapi yang saya doakan apa? Bukan pengembangan bisnis saudara. Yang saya doakan Tuhan berikan dia hikmat untuk mengenali zaman ini. Tidak saatnya pengembangan bisnis itu lagi, tetapi saatnya mempersiapkan bahtera Nuh. Karena kedatangan Tuhan itu digambarkan seperti zaman Nuh. Di mana zaman itu akan kelihatan biasa-biasa saja, kawin mengawinkan, pesta pora, ya memang benar. Tapi masalahnya siapa mereka yang akan bisa berjalan dengan mulus nantinya? Mereka yang menerima tanda bilangan. Bisnismu akan berjalan, tapi apa? Harus menerima tanda bilangan ya. Tetapi bagi yang mau memilih sorga harus mengalami yang namanya dibunuh ya. Dibunuh itu seperti apa ya? Namanya dibunuh, mati ya, tertutup segala akses, dimatikan aksesnya. Kita tidak bisa ke rumah sakit, kita tidak bisa ke sekolah, kita tidak bisa kemana-mana, kita tidak bisa membeli dan menjual. Itu arti dibunuh ya. Orang yang tidak tunduk kepada patung itu, mereka akan dibunuh. Orang yang tidak menerima sistem itu, mereka tidak akan bisa masuk ke dalam akses apapun tanpa sistem itu, tanpa tanda bilangan itu ya. Oke, jadi berjaga-jaga ya, selalu berjaga-jaga. Nah, ini hujan sudah turun, sepertinya si jaringan juga akan mulai lenyap ya. Terima kasih buat kesetiaan saudara. Beritakan ini ya, sharekan ini kepada saudara-saudaramu ya. Bukan untuk kepentingan saya, tetapi bagaimana supaya semakin banyak supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak ya, seperti yang dijanjikan Tuhan Elohimmu nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Jadi ini gambaran daripada apa? Semakin kita memberitahukan pemberitaan akan akhir zaman, akan kebenaran kepada saudara-saudara kita, dan kita percaya, saudara kita pun percaya, maka semakin bertambah jumlah kita, semakin bertambah kita yang akan masuk ke suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya, yaitu apa? Kerajaan sorga ya. Itu di Ulangan pasal 6 ayat ketiga. Nah, jadi sharekan ini. Jarang saya meminta saudara share. Kenapa? Karena kebanyakan orang di YouTube kan suruh share supaya apa? Ya karena mereka konten-konten mereka untuk uang. Tetapi di sini saya ada kepada saudara ya, bukan untuk konten-kontenan, tapi bagaimana suara Tuhan itu diperdengarkan. Bagaimana supaya suara Tuhan itu sampai ke seluruh penjuru bumi. Dan itu tujuan saya. Saudara, saya sampaikan kepada saudara, share. Kalaupun mereka menolak tidak apa-apa, setidaknya mereka sudah mendengar Tuhan telah berfirman. Jadi tidak ada tuntutan mereka, kami tidak tahu Tuhan, padahal mereka sudah buka, sudah baca. Tuhan akan katakan, saudaramu si ibu si Desi Tarandung mengirimkan video samamu. Masalahnya kamu dengarkan, tetapi kamu mengeraskan hatimu. Padahal itu adalah suaraku, kata Tuhan. Sementara aku telah berfirman, jikalau hari ini engkau mendengarkan suaraku, janganlah keraskan hatimu. Tetapi saat itu kau mendengarkan suaraku walau melalui hambaku, tetapi engkau mengeraskan hatimu. Jadi ingat, tolak segala peraturan-peraturan ya, segala perundang-undangan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kitab Amsal
Amsal pasal 1. Tujuan Amsal ini. Amsal-amsal Salomo bin Daud, Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan, untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nasihat dan peringatan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu, dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup, seperti dunia orang mati, bulat-bulat, seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat pelbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka, karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap, padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Nasihat hikmat. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya, di atas tembok-tembok ia berseru-seru, di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu? Pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu, dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku. Bahkan kamu mengabaikan nasihatku, dan tidak mau menerima teguranku. Maka aku juga akan menertawakan celakamu. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai, dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh, apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu. Pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan, dan tidak memilih takut akan Tuhan, tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku, maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka, dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.